Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali ceritanya. Dan sebelumnya, jangan lupa untuk bantu like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kisah Perjalanan Sang Kiai 6 bagian 4. Kali ini Lek Muhsin mengobati dengan ruqyah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Ayat 1 digabungkan dengan ayat yang lain, tapi pengobatan ruqyah ini rupanya juga tak begitu ada hasilnya. Marjuki malah siat-siut mengantuk. Ayat-ayat Al-Quran itu seperti menina bobokannya. Melihat gelagat yang tak baik ini, aku segera ikut membantu. Seluruh wirid yang biasa kubaca dalam hati 3 kali sambil menahan napas. Serasa hawa aneh mengalir bergeletaran dari pusarku. Ku salurkan ke tanganku, ku arahkan ke tubuh Marjuki, ku bayangkan tubuh jin yang ada di tubuh Marjuki, terlingkupi dan berusaha ku sedot ke tanganku. Tiba-tiba tubuh Marjuki yang siat-siut ngantuk itu membuka matanya. Liar dan krimping! Kretek-kriet! Marjuki berdiri tegak. Kayu yang dipakai memasungnya sebesar dekapan manusia itu bergerak membalik. Hah, siapa yang mencoba menarikku keluar dari tubuh ini? Bedebah, belum tahu siapa aku? Aku iki Panglima Nyai Roro Kidul. Ayo sopo pengen adu ilmu? Wah. Aku grogi juga mendengar yang masuk ke tubuh Marjuki adalah anak buah Ratu Pantai Selatan. Keringatku pun mulai keluar. Aku segera meminta tikar kepada Pak Soleh, sementara keadaan semakin menegangkan. Sementara Lek Muhsin rupanya juga takut. Dia mencengkeram lenganku. Bagaimana ini, Yan? Tenang, Lek. Aku akan berusaha nanti bantu wirid basmalah sebanyak-banyaknya, kataku sambil melihat wajah Lek Muhsin yang ketakutan. Setelah Pak Soleh datang membawa tikar, aku pun menggelar tikar di tempat yang bersih. Mengingat lawan yang berat, aku pun berinisiatif membaca Fatihah kepada Nabi dan silsilah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah sampai ke kiaiku, Kiai Lentik. Sementara Marjuki masih ketawa sesumbar. Tiba-tiba salah seorang penonton, seorang setengah baya kesurupan, dan maju ke depan ke arah Marjuki yang masih tertawa bergelak. Mendadak saja tertawa Marjuki berhenti. Aku masih membaca wirid dengan husuk, tak urung suara orang yang kesurupan itu terdengar di telingaku. Suara itu suara Kiai. Aku pun membuka mata, nampak orang yang kesurupan itu petentang-petenteng di depan Marjuki yang tertunduk, takut-takut. Kau tahu siapa aku? Suara Kiai berwibawa. Ampunkan saya tahu Tuan Kiai Lentik. Suara Marjuki dengan nada takut. Lalu kalau kau tahu siapa aku, kenapa tak cepat keluar? Apa aku sendiri yang akan mencabutmu dan menjadikanmu debu? Suara Kiai membentak. Tiba-tiba tubuh Marjuki lemas dan menggelosor ke tanah. Kiai yang ada di tubuh orang lain itu segera mengusap tubuh Marjuki yang segera sadar dan memanggil ayah ibunya. Sementara Kiai mendekatiku dan membisiki telingaku. Kalau mau kembali ke pondok, kalau sakit biar sembuh dulu. Lalu orang desa yang kerasukan itu sadar. Lelaki yang sebelumnya dipinjam wadaknya oleh Kiai itu tak mengerti dengan apa yang terjadi. Hari itu Marjuki benar-benar telah sembuh. Dan segera dimandikan, aku dan Lek Muhsin pun mohon diri. Setelah mengalami pengalaman di Bojonegoro, aku pun memutuskan untuk kembali ke pesantren. Setelah selang 2 hari di rumah, aku pun memutuskan kembali ke pesantren. Maka aku mempersiapkan segala sesuatunya, karena besok siang aku pergi dengan bus malam jurusan Kampung Rambutan. Tapi malam harinya tiba-tiba tubuhku terserang demam teramat tinggi, batuk, kepala pening, dada ampek, perut senep, dan nafasku sesak sekali. Sampai kalau aku menarik napas, akan terdengar suara ngik, ngik. Suaranya seperti sempritan atau sumur pompa. Yang jelas aku merasa tersiksa dan seakan aku telah dekat kepada mati.
Bahkan ketika aku bangun dan mau keluar kamar, tubuhku begitu saja terbanting ke belakang, dan tanganku yang mencoba menahani tertindih punggungku sendiri dan salah urat, makin lengkaplah penderitaanku. Aku ingat kata-kata Kiai waktu di Bojonegoro. Kalau aku sakit, keberangkatan ke pondok ditunda dulu. Rupanya Kiai memperingatkanku. Dan kini, aku tergeletak begitu saja. Tiada daya, dokter dipanggil untuk mengobatiku. Aku disuntik dan diberi obat yang banyak sekali macamnya. Tapi tak membuatku sembuh. Tanganku juga dibawa ke dukun pijat, tapi sama saja masih salah urat. Aku belum pernah mengalami penyakit separah ini. Paling-paling biasanya pusing atau sesak napas, karena terlalu banyak cat yang kuhirup. Karena melukis airbrush, ya cat yang partikelnya teramat kecil, tetap saja masuk ke hidungku, dan melekat di rongga hidung dan rongga mulutku, sehingga kalau meludah akan serwarna dengan cat yang kusemprotkan, dan hidungku kaku karena terlalu banyak cat yang menempel. Tapi sekarang penyakit ini lain. Kalau mau wudhu aja kakiku gemetaran, dan tangan harus berpegangan. Ketika ibuku menangis di sampingku, "Bu, jangan menangis," kataku yang lemah tidur tak berdaya. "Kalau Tuhan memang telah memanggilku, nanti tolong pada Hani, pintakan maaf, aku tak bisa menikahinya. Katakan pada dia, supaya mencari lelaki yang lebih baik dariku." Aku nyerocos tak karuan menyebut semua bekas pacarku yang telah ku kecewakan. Seakan aku ini terlampau banyak dosa, telah menyia-nyiakan banyak wanita, tak mensyukuri atas ketampananku, tak mensyukuri kelebihan-kelebihan yang telah Tuhan berikan padaku. Kalau dokter dipanggil berkali-kali tapi tak ada perubahan pada penyakitku, semua makanan yang kutelan, kumuntahkan kembali. Lalu siapa lagi yang kuharapkan mengobatiku? Kalau orang lain sakit, begitu mudahnya aku memberi solusi. Tapi ketika aku sendiri yang sakit, memang berat kalau kita mengalami sendiri. Seperti teman yang sakit gigi, lalu kita melihat, sakit gigi gitu saja merengek-rengek. Setelah kita yang sakit gigi, maka kita mengaduh lebih dari teman kita. Keadaanku makin kritis. Aku sudah sering mengigau, mataku membalik, tinggal kelihatan putihnya saja. Ibuku tiap hari menungguiku dengan sabar, mengompresku, tidur di sampingku. Ku dengar ayahku marah-marah. Ini karena sering bermain dengan jin, jadi dapat balasannya. Mungkin anaknya jin yang ia tawan atau bunuh telah membalasnya. Ya, begitulah ayahku, selalu menyalahkanku. Seakan aku berdiri salah, duduk juga salah. Bahkan aku mungkin setahun ngomong dengan ayahku bisa dihitung dengan jari. Tapi memang harus begitu, satu sisi ada yang selalu menyayangiku yaitu ibuku, juga ada yang selalu ada yang menyalahkanku yaitu ayahku. Jadi aku ada kendali, kadang melaju, kadang juga berhenti. Jadi tak manja. Walau ayahku selalu bersikap seperti itu, aku tetap mencintainya. Karena tak ada ayah yang ingin anaknya sengsara. Jadi maksud ayahku itu demi kebaikanku juga. Malam telah larut. Mungkin saat itu jam 2 dini hari. Aku mendengar ada suara memanggilku, menyuruhku bangun. Dan kubuka mata, kulirik ibuku masih tidur miring di sebelahku. Lalu siapa yang tadi membangunkanku? Aku mau memejamkan mata lagi. Terdengar jelas di sampingku. "Ian, bangun Ger!" Karena suara itu kudengar di samping kiriku, aku pun membuka mata dan mencoba menengok orang itu dengan leher yang sakit, ngilu. Aku heran ada lelaki teramat tua duduk di sampingku, tersenyum dan senyumnya terasa mendamaikanku. Wajah lelaki itu lembut seperti bayi, dan ada cahaya kuning tipis menyelimuti. Sejuk dipandang seperti matahari mau tenggelam. Juga memancarkan wibawa yang menyilaukan. Alis orang tua itu tebal melengkung indah. Kedua matanya bening lembut memandangku, seakan-akan menembus sampai dasar hatiku. Hidungnya mancung, seperti hidung orang-orang Arab. Kumis dan jenggotnya tebal memutih, namun terawat rapi.
Ikat kepalanya seperti gambar di Wali-Wali Songo. Berwarna putih juga bajunya berwarna putih. Siapakah Tuan? Tanyaku. Apakah Tuan yang akan mencabut nyawaku? Baiklah, aku sudah siap. Lalu ku pejamkan mata dan melafadzkan 2 kalimat syahadah. Anak baik, aku bukan malaikat yang akan mencabut nyawamu. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, kata lelaki itu lemah lembut. Lalu siapakah Tuan ini? Tanyaku kembali membuka mata. Ngger, aku Abdul Qadir. Gemuruh rasa dadaku, takdim, takut, cinta, rindu, semua teraduk dalam dadaku. Bagaimana tidak? Manusia yang kucintai, kukagumi akan amaliyahnya. Kuyakini akan karomahnya, selalu kukirimi Fatihah. Karena bersyukur atas ilmunya. Sekarang ada di depanku. Aku mencoba bangun, tapi tak kuasa. Tubuhku terlampau lemah. Sudah Ngger, tak usah bangun. Kau sedang sakit, biar aku mencoba menyembuhkanmu. Tangan Syekh diulurkan ke atas tubuhku. Aku seperti merasakan hawa damai tiada tara. Kudengar letupan kecil halus dari dalam tubuhku, dan semua sakitku serasa hilang tak tahu entah kemana. Tubuhku nikmat, ringan, dan seketika aku bersujud mencium tangannya, menumpahkan cintaku, rinduku. Sudah Ngger, sebaiknya engkau jangan memberikan pertolongan di atas kemampuanmu. Sempurnakanlah ilmumu. Nanti Nabi Isa alaihissalam akan mengajarkan ilmu pengobatan padamu. Sebagaimana dia mengajarkan kepada kiaimu, aku pergi Ngger. Terdengar suara salam dan tangan yang kupegang telah hilang, meninggalkan bau harum yang tiada tara. Aku segera menuju kamar mandi, mengambil air wudhu, dan menjalankan sholat 2 rakaat, kemudian melakukan sujud syukur. Ibuku terbangun, melihatku sedang sholat. Setelah aku selesai, ia bertanya, "Lo udah sembuh, Tonang?" "Alhamdulillah sudah, Bu." "Wah, bau apa ini, Nang? Kok wangi sekali." "Kamu pakai minyak apa, Nang? Kok baunya harum?" kata ibu sambil hidungnya kembang kempis lucu. "Jangan-jangan, tak mungkin. Dulu aku juga mencium bau harum seperti ini waktu kakekmu meninggal. Tapi kau kulihat sehat, seperti tak sakit lagi?" Wajahnya khawatir. Ibu jangan berpikir yang aneh-aneh. Besoknya aku pun kembali ke pesantren, naik bus malam pahala kencana. Ibuku sebenarnya tak mengizinkanku kembali dulu ke pesantren. Tapi aku memaksa, karena rinduku kepada kiai. Sekarang aku telah berada dalam bus yang melaju tak terlalu cepat, karena hujan mengguyur deras di setiap perjalanan. Penumpang dalam bus tak terlalu banyak, mungkin sekitar 12-an orang, karena bus ini nantinya mengambil penumpang di agen-agen penjualan tiket di setiap perjalanan. Aku duduk di tengah sebelah kiri bus. Dan daripada melamun, aku selalu membaca wirid di setiap perjalananku. Bus melaju kadang oleng kanan-kiri ketika rodanya masuk ke jalan yang berlubang dan penuh genangan air hujan. Sehingga air di kubangan muncrat menyiram para pejalan kaki atau pengendara motor. Pasti terdengar jiancok atau jiamput, sumpahan khas. Mengapa tak subhanallah? Entahlah. Di daerah Lasem, bus berhenti di agen penjualan tiket. Para penjual makanan segera masuk menyerbu, takut pembelinya kedahuluan penjual lain. Kulihat penjual tua melangkah pelan menawarkan dagangan. Kulihat makanan kesukaanku, yaitu jagung muda yang diparut kemudian diulek dengan bumbu, dikasih telur lalu digoreng. Dimakan dengan cabai. Enak sekali. Di daerahku makanan itu namanya pelas. "Berapa, Nek?" 3.000, Nak. Ku keluarkan uang 3.000-an. Nenek itu menerimanya dengan jari gemetar. "Nenek sakit?" tanyaku. Perempuan itu mengangguk. Ku keluarkan uang 200-an ribu, lalu ku jejalkan di telapak tangannya. Mungkin uangku ini lebih berguna di tangan nenek ini daripada di tanganku. Ini adalah uang gajiku melukis di rumah makan. Lumayanlah 2 minggu aku mendapat 3 jutaan. Nenek itu terkejut. Tapi aku segera berkata, "Sudahlah, Nek, tak usah terima kasih. Sekarang nenek tak usah kerja.
Nenek pulang, dan uang itu untuk membeli obat. Sana nenek turun, terus pulang. Nenek itu menuruti kata-kataku, kemudian dia turun. Sampai di bawah kulihat, dia melihat uang yang kuberikan, lalu menatapku dari bawah dan air matanya berkaca-kaca. Kulihat dia mengangkat kedua tangannya berdoa, sementara aku mulai menikmati apa yang kubeli. Beberapa penumpang naik, dan juga 2 penumpang pasangan setengah tua. Ku perkirakan umurnya 50 tahunan. Setelah mencari-cari nomor kursi, ternyata yang lelaki duduknya di sebelahku. Sementara yang perempuan di kursi 2 kursi deretan sebelah kanan arah depan kursiku. Bus pun melaju. Jam butut di tanganku telah menunjukkan pukul 4:30 sore. Tiba-tiba istri laki di sampingku bangkit dari kursi dan berjalan ke tempat aku duduk. Nah, bisa enggak kita gantian tempat duduk? Biar saya duduk di sebelah suami saya dan anak duduk di kursi saya. Oh, enggak apa-apa, Bu. Silahkan. Silahkan. Kataku segera memberesi tas dan barangku untuk pindah tempat duduk. Aku segera pindah tempat duduk yang ditempati perempuan tua itu. Oh, rupanya di situ ada penumpangnya. Seorang gadis berjilbab. Cantik? Entah. Aku belum melihat wajahnya. Aku mengucap permisi lalu duduk. Menempatkan tasku di tempat yang aman. Nah, saat mengucap permisi itulah gadis itu menengokku dan mempersilahkanku. Kulihat wajahnya terkejut melihatku, tapi aku duduk saja. Terus terang, aku orangnya tertutup. Walau ada gadis di sampingku cantiknya sundul langit, aku tak akan bertanya, juga tak akan mengganggu, kecuali ditanya. Walau dalam hati deg-deg tak karuan. Yah, namanya tetap juga manusia, ketertarikan lelaki pada wanita, wajar saja. Tapi aku bukan tipe lelaki yang petentang-petenteng membawa pedang asmara. Lalu kalau ketemu gadis ayu, menusukkan pedang ke dadanya dan memberikan serangan rayuan yang berbunga-bunga. Aku hanya pemuda dingin, kadang aku sendiri merasa kedinginan. Tapi mungkin karena rambutku panjang, anting ada di telinga, jadi orang lebih mengira aku ini anak nakal. Untuk beberapa saat kami terdiam, sampai gadis itu bertanya padaku, "Mau kemana, Mas?" Pertanyaan yang wajar. Tak wajar kalau dia bertanya, "Mau makan apa, Mas?" Sebab ini dalam bus bukan dalam warung. Mau ke Jakarta. Jawabku juga wajar. Kalau ku jawab ke Surabaya, tentu aku makin jauh, sebab bus ini menuju ke barat. Kulihat gadis itu, pasti waktu mau bertanya padaku tadi, dia berusaha mati-matian membasahi bibirnya. Sebab kulihat bibirnya basah sekali seperti dikasih madu. Rasanya pasti, setan menggoda saja. Mbak sendiri mau kemana? Tanyaku sambil melihat hidung mungilnya yang seperti cabai merah besar. Sama mau ke Jakarta. Oh, kalau begitu bisa sama-sama dong, kataku. Kenapa dialognya tak bermutu begini? Tapi diteruskan juga. Boleh kenalan, Mas? Nama saya Rosalia. Cewek itu mengulurkan jemarinya yang lentik halus. Oh Tuhan, maafkan aku, sebenarnya aku tak boleh menyentuh tangannya. Tapi kalau aku tak menyentuhnya, aku rugi nantinya. Ian, Febrian. Tak salah dugaanku, pasti Mas. Orangnya bener-bener tak nyangka. Tiba-tiba gadis ini girang bukan main, dan tanganku ditariknya ditempel ke pipinya yang putih kemerahan. Aku buru-buru menarik tanganku, takutnya digigit. Mbak pasti salah orang, kataku takut. Jangan-jangan maniak seks. Wah, kalau diperkosa, aku bisa tak perjaka lagi. Tak mungkin salah, aku begitu lama menyanjungmu, begitu merindumu, memujamu. Tak akan pernah salah mengenali dirimu. Dia mengatakan bersemangat sampai air liurnya muncrat kemana-mana. Apa mungkin dia ngiler ya ngelihat aku? Dulu aku berpikir, apakah engkau itu benar-benar nyata? Ternyata engkau benar-benar nyata. Tangannya yang halus membelai pundakku. Sial, aku jadi merinding. Mengapa jadi serumit ini? Benar Mbak, ini salah orang, nanti Mbak menyesal. Bagaimana aku akan salah orang? Fotomu aja selalu kubawa.
katanya sambil membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah majalah dan clipping tulisan dan fotoku. Aduh, rupanya ini penggemarku yang begitu memujaku. Memang dulu aku aktif menulis di berbagai majalah, tapi itu sudah lama aku vakum. Kenapa penggemarnya masih ada? Kulihat foto yang ditunjukkannya. Dari pertama aku menulis di majalah Jawa Penyebar Semangat, sampai majalah Anita, dan majalah Alkisah. Benar-benar deh, aku tak nyangka akan ada yang mengidolakan aku. Benar kan ini Mas Ian? Tanyanya, matanya yang seperti artis Jacqueline itu menyelidik. Dan aku mengangguk. Aku tak kuasa ketika lenganku tiba-tiba direngkuh dalam pelukannya. Mas, aku telah mencoba menjadi gadis idamanmu. Aku yang sebelumnya tak berjilbab, sekarang telah berjilbab. Lihatlah mas, apakah aku kelihatan cantik? Aku siap menjadi pacarmu, bahkan istrimu. Wah, aku bertemu penggemar yang tak bisa membedakan dunia fiksi dan dunia nyata. Aku harus bisa lepas dan melepaskan dia dari dunia hayalnya. Semakin sulit saja. Mas, aku boleh ya minta ciumnya? Wah, semakin ngawur saja. Kalau aku tinggalkan gadis ini, betapa tak bertanggung jawabnya aku atas cerita fiktif yang kubuat. Aku berusaha menenangkan diri. Gini ya Dek Rosa, soal cium itu nanti mudah deh. Waktu kita kan masih panjang, jadi baiknya kita ngobrol dulu. Jadi pasangan kan harus mengenal lebih jauh calon pasangannya. Kataku mencoba setenang mungkin. Dek Ros, asli orang Jakarta ya? Tanyaku mengalihkan pembicaraan, sambil mencari akal untuk keluar dari krisis multidimensi. Dibesar-besarkan aja. Iya mas, aku dari Cipinang Muara. Katanya kemudian menggelayut, merebahkan kepalanya di pundakku. Bisa gawat nih. Suara dadaku makin bergeladukan saja. Terus tadinya Dek Ros ini dari mana? Tanyaku mencoba mengusir keinginan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mas Ian ini kayak tak tahu saja. Kan dalam novel itu wanita pujaan Mas Mondok di pesantren. Jadi saya ya jelas dari pondok pesantren. Dari nama pondok, desanya, kotanya, aku cocokin semua. Aku akan menjadi gadis yang Mas Ian inginkan. Wah, sudah sejauh itu? Waduh, makin kacau saja. Ruwet. Walau bus ini ber-AC, keringat tak urung membasahi punggungku. AC dalam bus hanya mengeringkan keringat yang ada di wajahku, tapi tak mengeringkan keringat di dalam bajuku. Sementara gadis di sampingku yang masih memeluk tangan kananku dan kepalanya rebah di pundakku, tertidur. Aku mungkin tak bisa menyelesaikan masalah ini. Biarlah aku berserah pada penyelesaian Tuhan. Maka aku pun membaca wirid dan mencoba tidur. Aku berharap setelah tidur gadis ini tak ada. Atau masalah ini hanya mimpi saja. Bagiku terlampau sulit untuk mencari jalan keluarnya. Aku benar-benar tak menyangka hanya karena cerita fiktif bisa menimbulkan masalah sebegini peliknya. Setelah wirid dan hatiku tenang, maka aku pun tertidur. Malam mulai merambat dan gadis di sampingku masih lelap dalam tidurnya. Lagu stasiun balapan mengalun dari speaker mendayu, disusul lagu streaming God. Lagu Jawa itu kadang membuatku sedikit tertawa, tapi aku segera memejamkan mata lagi. Ingin sedapat mungkin berlari dari kenyataan ini, sampai besok saja sampai aku terlepas dari gadis di sampingku ini. Kenapa begitu susahnya? Dadaku terasa sesak akan himpitan. Aku segera memenuhi ilallah. Ku ulang-ulang untuk mencari pegangan atas kegelapan yang mulai membutakan hati. Ya Allah, lindungi aku dari kenistaan nafsu dan segala macam tipu dayanya. Aku telah tertidur lagi dengan lelap sampai kurasakan ada tangan menepuk pundak kiriku. Tepukan itu kurasakan keras, jadi tak mungkin aku bermimpi. Aku tengok-tengok, semua penumpang tertidur. Lalu siapa yang menepuk pundakku? Ku menengok ke kanan kiri, ingin tahu bus ini sampai di mana. Dan betapa terkejutnya aku ketika kulihat ke sebelah kiri bus. Bus ini sedang membelok ke kiri.
Dan di sebelah kiri ada warung tepi jalan yang kayu gentengnya menjorok ke jalan. Sehingga kalau bus terus membelok, tak diragukan lagi kaca kirinya akan menghantam kayu warung itu. Stop! Aku menjerit sekencangnya, sampai gadis di sampingku melonjak kaget bukan alang kepalang. Tapi rupanya sopir bus tak memperdulikanku. Mungkin mengira aku sedang mengigau, dan tak bisa dielakkan lagi. Duar! Kratak krek! Tak! Tak! Suara kaca bus sebelah kiri pecah berhamburan. Jerit penumpang ramai juga jerit mengadu dari penumpang yang terkena pecahan kaca. Stop! Suaraku keraskan untuk mengalahkan ribut suara panik penumpang, karena aku takut sopir bus akan memundurkan busnya. Tapi kekhawatiranku langsung terjawab. Mungkin karena paniknya sopir, bus pun dimundurkan ke belakang. Kembali terdengar kaca bus yang tadi menghantam kayu pojok warung. Dan kayu yang masuk ke dalam bus begitu saja menyapu kaca yang tersisa dan masih menempel karena skotlet bening melapisi kaca. Terdengar lagi jerit penumpang. Sekarang semua orang meminta bus berhenti. Para penumpang berebut turun. Kulihat 3 kotak kaca bobol pecah tak karuan. Banyak orang terluka wajahnya karena terkena pecahan kaca. Termasuk suami istri yang sekarang menempati kursi yang tadinya kududuki. Dan mereka berdua lukanya paling parah sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Seandainya aku yang masih duduk di situ, apa jadinya aku? Tuhan mempunyai rencana untuk menyelamatkanku. Aku tak membayangkan bagaimana seandainya aku ngotot tak mau pindah tempat duduk. Walau aku mendapatkan cobaan gadis yang duduk di sampingku. Mana gadis tadi? Aku tak melihatnya. Kenapa aku harus mencarinya? Bukankah dari rumah awalnya juga berangkat sendiri-sendiri? Aku membetulkan letak tas punggungku ketika 2 bus cadangan datang untuk menampung penumpang. Aku segera masuk ke dalam satu bus dan mencari kursi yang masih kosong. Karena bus ini telah terisi penumpang. Bus yang kutumpangi pun melaju lagi. Para penumpang ramai membicarakan kecelakaan yang terjadi. Jam tangan bututku kulirik menunjukkan jam 10:04. Aku menyandarkan tubuh di kursi dan menempatkan badan senyaman mungkin, lalu biasa memulai wiridku. Rupanya kecelakaan tadi jawaban atas doaku agar aku selamat dari gadis yang mati-matian mengidolakanku. Entahlah, aku pun tertidur sampai bus berhenti di rumah makan. Aku segera turun menyusul penumpang yang lain. Kubaca tulisan di rumah makan itu, Niki Subang. Kiranya telah sampai di Subang.